Video kali ini, beta akan jelaskan hasil penjelasan analisa dari beta punya mentor dan beta punya riset tersendiri terkait dengan krisis 2030 ke depan. Beta percaya bahwa ini dimulai dengan sistem riba yang mereka buat sendiri. Level hutangnya negara Amerika itu sangat tinggi dan berada di level yang tidak sustainable lagi. Akibat dari hutang besar ini, akan banyak negara-negara kecil yang akan mengalami hyperinflasi. Akan ada currency debasement dan juga akan terjadi secara agresif. Yaitu, katong lihat, mata uang negara-negara lemah akan terdevaluasi secara besar-besaran dan dolar akan kesulitan mempertahankan posisinya sebagai reserve currency dunia. Mungkin sedikit beta akan jelaskan sejarah negara Amerika. Semua berawal dari Perang Dunia II. Saat perang berlangsung, banyak negara Eropa yang hancur ekonominya. Tapi Amerika Serikat, mereka justru semakin lebih kuat karena mereka menjual senjata, makanan, dan obat-obatan ke negara-negara yang sedang perang. Artinya, Amerika mempunyai cadangan emas yang terbanyak di dunia pada saat itu. Pada tahun 1944, negara-negara besar di dunia, mereka melakukan perjanjian di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pertama, dolar itu jadi pusat sistem keuangan global. Kedua, semua mata uang dunia nilainya diikat ke dolar. Ketiga, dan dolar diikat ke emas, atau 1 ons sama dengan 35 dolar. Jadi dolar itu sama dengan emas. Jadi mata uang lain harus ikut dolar supaya stabil. Lalu pada tahun 1974, Amerika melakukan kesepakatan dengan Arab Saudi. Pertama, semua negara wajib membeli minyak dengan memakai dolar. Kedua, lahirlah istilah petrodolar. Dari situ kita bisa lihat bahwa semua negara butuh dolar untuk bisa beli minyak dan berdagang. Jadi kalau kamu orang tanya, dolar itu backingannya apa? Kenapa kan kuat sampai sekarang? Menurut beta, dolar itu kuat karena militernya Amerika itu sendiri. Jadi militernya kuat sekali. Jadi Amerika itu bisa ancam-ancam negara lain dengan dolarnya. Itu adalah backingan US dolarnya, kapal-kapalnya. Tapi kemajuan teknologi ke depan yang beta mau bicara, tank itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa beta bisa bicara begitu? Kemarin perang Rusia ke Ukraina, tank itu waktu lewat, drone dari atas buat bom jatuh ke bawah, meledak tank. Langsung hancur. Misalnya drone-nya cuma harga $100 dibandingkan tank yang besar dan mahal sekali. Sama dengan pesawat. Nanti drone itu bisa kejar pesawat, bom itu pesawat, boom, meledak jatuh. Jadi ke depannya sedikit berubah. Drone itu akan menguasainya. Jadi yang katong bisa lihat bahwa drone itu dikuasai oleh negara Cina. Dari teknologi, Cina itu sangat maju. Bahkan sekarang bisa bersaing dengan Amerika. Jadi ke depan ini yang beta berpikir bahwa kalau misalnya Amerika itu jatuh dari negara-negara lain, itu ada dampak-dampak yang penyebabnya. Itu pertama misalnya kalau Arab Saudi ini, penghasil minyak terbesar, mereka tidak memakai mata uang dolar. Mereka sudah balik arah ke yuan. Itu bisa mempunyai masalah besar. Dan negara-negara lain juga ikut. Itu masalah besar dan bisa meruntuhkan Amerika. Dan juga akan mengakibatkan panik besar-besaran. Dan kalau ini akan terjadi terus-menerus, ini akan mengakibatkan ketidakkepercayaan terhadap bank sentral dan fiat itu sendiri. Dan beta percaya AGI ini akan merubah segala sesuatu ke depannya. Dan menurut beta, AGI ini akan hadir dalam antara 10 tahun, 40 tahun ke depan. Jadi AGI itu apa? AGI itu adalah Artificial General Intelligence. Nah, bedanya apa antara AI sekarang dan AGI? Kamu orang bayangin seperti ini, AI yang sekarang sudah seperti kalkulator. Kamu orang suruh 1 tambah 1, dia kasih keluar 2. Dia tidak bisa beneran mikirin sendiri. Dia cuma bisa jawab pertanyaan yang kamu orang lempar par dia, dan lakuin apa yang kamu suruh par dia. Ini makanya ada orang yang bodoh, goblok yang kemarin komen di kolom komentar itu, yang kemarin beta bilang drone akan menggantikan tentara. Dong yang paham apa yang beta bilang. Dong bilang pasti ada orang yang bisa operasi drone-nya. Iya, itu sekarang bos. Mungkin itu masih AI. Mungkin itu masih ada pakai orangnya untuk operasi. Tapi di saat AI ini sudah berubah ke AGI, kemampuan belajar sendiri, dia bisa belajar seni, dia bisa belajar musik, dia bisa belajar berpikir kayak manusia, dan bisa kendarain drone itu sendiri tanpa tentara yang harus mengoperasinya. Kalau sudah AGI, 99% manusia tidak dibutuhkan lagi. Kalau kamu orang lihat di Cina itu, robot itu sudah lipatin handuk, tidak butuh manusia lagi. Kamu orang juga lihat di beberapa restoran Jakarta, itu robot mengantarkan makanan, manusia itu tidak dipakai lagi. Jadi yang beta bilang, kamu orang guru-guru, itu siap-siap saya digantikan. Karena AGI akan menggantikan kamu orang ke depan ini. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kamu sudah tahu semua ini, apa yang harus kamu buat ke depan? Dan solusi apa yang harus dilakukan? Beta belajar dari beta mentor bro team, di semua yang dia bilang, invert. Pikir kebalik. Ke depan ini tahun 2030 ini akan krisis. Bagaimana kamu punya cara berpikir? Bagaimana kamu bisa invert? Beta kasih contoh, maksud invert itu apa? Misalnya kamu orang punya restoran nih.
Lalu kamu orang berpikir bagaimana cara supaya kamu orang punya restoran ini bisa bangkrut. Kamu orang mau kamu orang punya restoran sukses. Berpikir bagaimana supaya kamu orang punya restoran ini bisa bangkrut. Oke, cara pertama itu apa? Buat makanan yang enak. Kedua, servisnya. Coba staff kamu orang maki-maki customer yang datang. Beta yakin dalam 2 minggu restoran kamu orang akan bangkrut. Nah, kamu orang sudah tahu kan? Wah, hal ini yang bisa buat kamu orang punya restoran bisa bangkrut. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, bikin makanan yang harus enak. Kedua, customer service yang harus ramah. Itu adalah konsep berpikir invert. Kamu orang cari potensi masalahnya, dan kamu orang berpikir terbalik, kamu akan selamat. Dan menurut beta, cara pertama, kamu harus potong semua noise dari yang masuk di otak kamu orang. Hapus itu semua media-media propaganda. Kamu orang mama nonton TV, nonton hal-hal yang penting, lempar tuh TV kasih hancur. Kemudian, beta mau bilang bahwa kamu orang itu stop scrolling-scrolling itu. Nonton hal-hal yang penting, tak berguna di otak kamu orang itu. Karena menurut beta, virus yang nanti ada di tahun 2030 ini, itu bukan virus yang menyerang kamu pun sakit fisik, melainkan virus mental yang masuk pada otak kamu orang seperti propaganda dan isu-isu berbahaya. Jadi semua yang beta sudah bicara, lebih bagus dari sekarang kamu harus belajar apa itu market ekonomi, sistem perekonomian dunia sekarang, belajar hal yang tentang kebenaran, bukan hal-hal yang tren sekarang. Belajar AI, belajar cari uang, belajar simpang uang. Karena ke depan ini di tahun 2030 ini akan lebih susah. Beta bilang begini supaya kamu orang di tahun 2030 itu kamu orang aman.